Sobat IoT, kenalin aku Stella Juni Mawardani dari Universitas Islam Bangita Blitar. Kalian tahu nggak sih apa yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran? Ya, tentu saja bahan bakar. Faktor dari penyebab kebakaran diantaranya ada lilin, kertas, kayu, dan bahan bakar. Di Indonesia banyak sekali ibu rumah tangga, pabrik, industri makanan, atau UMKM menggunakan bahan bakar gas LPG. Sehingga jika terjadi kebocoran gas LPG, ini bisa berakibat fatal, terjadinya kebakaran, merugikan korban jiwa dan materi. Sehingga saya dan tim saya bernama Imam Burhani membuat sebuah alat pengembangan smart system monitoring kebocoran gas LPG dan kebakaran berbasis Internet of Things. Jika kalian ingin mengetahui apa sih, gimana proses kerjanya, dan bagaimana alat ini bekerja, tonton video ini sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Islam Bangita Blitar izin mempresentasikan alat kami yang berjudul Smart System Monitoring dan Penanganan Kebocoran Gas LPG serta Kebakaran Berbasis Internet of Things. Adapun outline dari presentasi kami, yang pertama pengenalan tim, yang kedua latar belakang, yang ketiga tujuan, yang keempat diagram alur kerja sistem, yang kelima hardware dan software, yang keenam integrasi IoT atau Internet of Things, dan yang ketujuh hasil percobaan alat. Baik, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Stella Juni Mawardani. Dan saya Muhammad Imam Burhani. Akan kami lanjut ke slide selanjutnya, yaitu latar belakang yang akan dipresentasikan oleh partner saya. Baik, untuk slide yang kedua yaitu latar belakang. Faktor dari penyebab kebakaran dapat berupa bahan bakar, lilin, listrik, dan sebagainya. Gas LPG merupakan salah satu bahan bakar utama yang digunakan di rumah tangga. Namun, gas LPG juga menjadi salah satu faktor terjadinya kebakaran. Kebocoran gas memiliki potensi bahaya yang serius, terutama gas yang mudah terbakar serta beracun dapat mengakibatkan kerugian jiwa dan kerusakan properti. Berdasarkan data dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 sampai 2023, faktor dari kebakaran diantaranya dipicu oleh gas. Peringatan dini digunakan sebagai antisipasi dalam menangani masalah kebocoran gas LPG yang dapat menyebabkan kebakaran, sehingga juga dibutuhkan sistem monitoring berbasis IoT yang dapat menampilkan data real-time pada halaman website dan dapat diakses secara fleksibel. Untuk slide berikutnya yaitu tujuan. Yang pertama, untuk merancang dan mengembangkan sebuah alat yang dapat mendeteksi kebocoran maupun kebakaran akibat gas LPG menggunakan sistem Internet of Things. Yang kedua, untuk merancang alat yang dapat menangani terjadinya kebocoran gas LPG. Yang ketiga, untuk menganalisis jarak dan waktu yang dibutuhkan sensor untuk mendeteksi adanya kebocoran gas LPG yang dapat menyebabkan kebakaran. Baik, lanjut ke slide perancangan sistem. Pada slide ini yang pertama ada diagram alur kerja sistem, yaitu dimulai dengan tahap pertama yaitu mulai, di mana alat mulai dinyalakan untuk menginisialisasi input. Input pada alat ini yaitu berupa input gas data dan input API data. Selanjutnya, data dari kedua sensor ini dikirim oleh microcontroller ESP32 untuk ditampilkan di tampilan lokal OLED dan tampilan website. Selanjutnya, data ini diproses. Apakah gas lebih dari 407 ppm dan apakah ada status nilai 1 yang berarti kebakaran? Jika iya, maka motor servo memutar regulator dan buzzer menyala. Tahap ini terus-menerus atau looping bekerja hingga alat ini dinyatakan selesai. Selanjutnya ada di samping ini merupakan skematik daripada alat pendeteksi kebocoran gas yang saya presentasikan hari ini, di mana terdapat beberapa komponen diantaranya buzzer
yang berfungsi sebagai alarm ketika terjadi kebocoran maupun kebakaran. Selanjutnya ada OLED, yaitu berfungsi untuk menampilkan data secara lokal, dan ada motor servo yang berfungsi untuk membuka valve regulator ketika terjadi kebakaran maupun kebocoran akibat gas LPG. Dan ada sensor MQ5 yang berfungsi sebagai pendeteksi adanya kebocoran gas LPG serta sensor flame KY026 di mana fungsinya mendeteksi ketika adanya api. Seluruh komponen ini terhubung oleh pin ESP32 sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Proses pembuatan alat ini dimulai dari tahap pertama, yaitu tahap pembuatan skematik diagram supaya alat ini dapat berfungsi sesuai dengan semestinya, di mana setiap microcontroller ini pinnya terhubung oleh sensor-sensor yang digunakan, yaitu ada buzzer, ada sensor flame, sensor gas MQ5, motor, serta OLED. Setelah membuat skematik rangkaian ini, maka dilakukan proses pengkodingan di Arduino IDE supaya untuk menyesuaikan fungsi-fungsi daripada sensor dan aktuator. Jika pengkodingan ini dinyatakan sudah selesai, maka melakukan rangkaian alat baru dicoba dari coding ini diupload ke ISP-nya untuk melakukan uji coba apakah sensor dan aktuator ini sudah berfungsi sesuai dengan semestinya. Jika sudah sesuai dengan fungsi semestinya, maka dilakukan pengujian alat menggunakan gas portable untuk pengujian sensor MQ5 dan pengujian sensor flame KY026 untuk mendeteksi adanya kebakaran. Jika pengambilan data ini sudah sesuai dan berhasil, maka dilakukan desain untuk box dan bracket daripada alat mendeteksi kebocoran gas LPG dan kebakaran ini. Nah, dari hasil desain ini dilakukan 3D print sehingga dapat menghasilkan alat dengan rancang bangun seperti foto ini. Selanjutnya, dilanjut dengan integrasi hardware dengan software. Software ini dalam artian integrasi dengan website. Setelah proses integrasi ini sudah berjalan dengan sesuai, maka tampilan output daripada website ini yaitu seperti pada gambar pada PPT. Yang pertama adalah gambar dashboard, yang kedua adalah sensor. Ini masih pada tampilan lokal, namun pada saat ini sudah di-deploy. Jika integrasi ini sudah sesuai dan website sudah berjalan dengan semestinya, alat bisa digunakan seperti gambar yang saya tunjukkan ini. Untuk penempatan bisa di jarak 4 cm supaya sensor membaca dengan aktual adanya gas LPG maupun kebakaran. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Untuk penjelasan dari sistem kerja alat akan dilakukan setelah video presentasi ini selesai. Baik, saja saya akan menjelaskan tentang pengujian alat yang akan saya laksanakan pada hari ini, yaitu sedikit menjelaskan juga komponen apa saja yang saya gunakan. Yang pertama yaitu sensor MQ5, dia berfungsi untuk mendeteksi adanya kebocoran gas LPG. Selanjutnya ada sensor flame, dia untuk mendeteksi adanya kebakaran, serta OLED sebagai tampilan lokal untuk user dapat melihat keadaan secara lokal. Nah, untuk di dalam ini ada ESP32 DevKit V1, buzzer yang berfungsi sebagai controller untuk ESP-nya dan buzzer sebagai indikasinya. Selanjutnya ini ada saya menggunakan motor MG995 ya untuk memutar valve daripada regulator ini. Oke, langsung saja kita melakukan uji coba. Nah, untuk integrasi website saya yaitu seperti pada gambar. Itu ada laptop ini, di mana di website saya ini ada grafik data yang menyatakan nilai secara real time. Nah, ini masih bernilai 1. Jamnya juga sesuai. Dan untuk tabel, ini adalah monitoring sensor kebakaran. Pada website saya ini terdapat 3 halaman, yaitu dashboard, sensor, dan pengguna atau user.
pada bagian halaman sensor ini menampilkan sebuah dua tabel dari tabel sensor gas MCU5 dan tabel sensor kebakaran. Sedangkan untuk tabel user ini menampilkan pengguna atau user yang sudah login pada halaman website saya. Oke, langsung saja kita mulai. Pengujian alat ini yang pertama menggunakan korek, di mana alat saya ini berfungsi ketika terjadi kebocoran gas maupun kebakaran, maka motor servo ini akan membuka valve hanya satu kali saja. Untuk apa? Mengurangi resiko bahwasanya jika terjadi kebocoran di luar regulator gas, maka tidak membuat motor servo bekerja secara berulang-ulang, namun hanya mengirim notifikasi via Gmail saja. Baik, saya akan mencoba yang pertama untuk menguji sensor MCU5 saya. Baik, motor ini berfungsi memutar regulatornya. Nah, ini jadi di posisi off. Regulatornya udah posisi terbuka. Nah, ini kita buka dulu. Nah, jika meskipun tetap hanya ada lagi kebocoran, motor ini tidak berputar, namun mengirim notifikasi melalui email. Nah, bagaimana cara membuat posisinya ini menjadi tertutup? Nah, saya harus menggunakan pihak ketiga, yaitu usernya sendiri. Seperti saya jelaskan di awal, untuk mengurangi terjadinya resiko pembacaan dari motor berulang-ulang ketika kebocoran ternyata tidak di regulator gas LPG. Baik. Contohnya selanjutnya pengujian menggunakan sensor api. Nah, motor maka mengkalibrasi ulang. Saya pasang dulu bracketnya. Oke. Saya coba menggunakan korek api. Kecil banget. Motornya membuka valve regulator dan valve-nya menjadi di posisi terbuka. Begitu saja secara singkat penjelasan saya tentang pengujian alat dan keberhasilan alat ini. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.